Jadi salah satu misteri yang akan kita bawakan hari ini adalah misteri tentang hilangnya penjaga mercusuar sebanyak 3 orang. Hilang dalam satu waktu tanpa adanya bukti, tanpa adanya tanda-tanda, dan misteri ini bahkan tidak terpecahkan hingga saat ini. Gimana ceritanya? Ayo kita nyari tahu bareng-bareng. Halo guys, jumpa lagi bareng aku Ayu Nyari Tahu. Kali ini aku bakalan membawakan misteri yang fenomenal tentang lautan atau pulau nih. Nah, sebelum aku bahas, jangan lupa buat komen, like, dan subscribe ya, agar aku tetap semangat buat memberikan konten-konten video-video menarik lainnya. Oke, semoga kalian udah subscribe, udah nonton, udah like, dan komen. Hari-hari kalian selalu menyenangkan dan lancar. Tetap semangat ya. Kejadian ini terjadi di pulau kecil bernama Planet Isles di Skotlandia. Sebuah mercusuar dibangun di pulau tersebut pada tahun 1899 untuk membantu penavigasian kapal-kapal yang melintas di sekitaran situ, di mana mercusuar ini akan memberikan tanda atau memberikan arah kepada kapal-kapal yang melintas di sekitaran pulau tersebut, khususnya kapal-kapal yang melintasi seputaran laut Atlantik Utara. Biasanya mercusuar itu harus tetap terjaga, harus tetap nyala terus lampunya, sehingga ditugaskanlah 3 orang penjaga mercusuar yang bertugas untuk memantau pergerakan kapal, memantau agar lampu terus hidup, dan membantu pernavigasian kapal-kapal di sana. Dan terdapat satu orang yang tugasnya untuk sip-sipan, menjaga bergantian kalau misalnya 3 orang yang lainnya ini kelelahan atau ada keperluan lah. Nah, satu orang ini bertugas untuk menggantikan petugas yang lainnya. Tapi 3 orang petugas mercusuar ini harus tetap standby di pulau tersebut. Hilangnya penjaga mercusuar. Kejadian ini bermula pada tanggal 15 Desember tahun 1900, di mana ada sebuah kapal uap bernama Arstor melaporkan bahwa mercusuar di Planet Isles ini kok tiba-tiba saja mati ya. Padahal selama ini mercusuar ini tidak pernah sekalipun mati lampunya. Aneh nih. Tapi sayangnya pada saat itu kapal uap Astor ini tidak berniat untuk menghampiri mercusuar ini. Dia hanya lewat saja, namun bergidik gitu. Kok lampunya padam? Tapi tidak ada niatan untuk ia mengecek ke pulau itu. Apa yang terjadi nih? Harus kalian ingat ini ya. Beberapa hari kemudian pada tanggal 26 Desember 1900, kapal suplai atau kapal barang bernama Hesperus tibalah di pulau Planet Isles ini. Dan Ian juga nampak aneh, nampak semacam ada sesuatu yang tidak beres di pulau ini, terutama di mercusuar itu. Karena sampai tanggal 26 Desember, ingat tadi tanggal 15 Desember, mercusuar ini benar-benar tidak menampilkan tanda-tanda kehidupan. Lampunya padam, tidak ada tanda-tanda manusia aktivitas di dalamnya. Dia pun singgahlah ke pulau itu sambil ya memang bertugas pada saat itu untuk menggantikan salah satu petugas yang ada di sana. Ia pun sampailah ke pulau Planet Isles ini, mendekat ke mercusuar itu, dan yang
anehnya, mercusuar ini dalam kondisi terkunci dari dalam. Dia pun berusaha untuk mengetuk-ngetuk pintu mercusuar ini sambil memanggil-manggil petugas di dalam. Halo, permisi. Ini saya mau menggantikan petugas di sini ya. Halo. Tunggu dan tunggu, menit ke menit, memanggil, kok tapi nggak ada tanda-tanda nih seseorang yang akan membukakan pintu itu, nggak ada. Benar-benar sepi, senyap, seakan-akan cuma dia yang ada di pulau itu. Akhirnya pun kita sebut aja si George ya. Si George ini berusaha untuk mendobrak pintu mercusuar ini. Karena tidak ada tanda-tanda kehidupan itu, pun mendobrak pintunya, dan benar, tidak ada satupun petugas di dalam mercusuar itu. Benar-benar semacam tidak ada orang, nggak ada orang beneran. Dia pun bergegas untuk memeriksa setiap sudut dari ruangan mercusuar itu. Namun benar-benar tidak ada satupun orang di dalam mercusuar itu. Dan yang aneh lagi, keanehan pertama, tidak ada satupun petugas mercusuar yang menyambut kedatangan mereka seperti biasanya nih. Biasanya kalau mereka datang ke pulau itu selalu ada satu petugas yang menyambut kedatangan mereka. Tapi pada hari itu tidak ada satupun petugas yang mereka temukan. Kejanggalan kedua, semua peralatan milik petugas ini ataupun peralatan makan dan kondisi ruangan itu tertata rapi. Benar-benar tertata rapi pada tempatnya, seperti tidak digunakan dalam waktu yang lama. Kejanggalan ketiga yang lainnya adalah, dan ini semakin meyakinkan bahwa telah terjadi sesuatu kepada ketiga petugas ini, adalah jam di dalam gedung atau ruangan mercusuar ini tiba-tiba saja berhenti. Dan sepertinya itu sudah berhenti dalam waktu yang lama. Semakin meyakinkan mereka bahwa telah terjadi sesuatu hal aneh atau misterius selama beberapa hari. Dan kalian ingat gak, pada tanggal 15 Desember waktu kapal Uwat mendekati Pulau Planet Atlas ini, dia kan sempat merasakan hal aneh ya. Kenapa lampu dari mercusuar ini tiba-tiba saja padam? Nah, hal ini yang tambah meyakinkan mereka, diperkuat dengan catatan aktivitas, keterangan gitu, semacam keterangan di buku para petugas ini. Hanya tercatat kegiatan perkapalan atau cuaca itu pada tanggal 15 Desember 1900. Dan sedangkan saat si George mencek ini kan udah tanggal 26 Desember. Dan catatan terakhir 15 Desember itu dengan status kondisi cuaca yang buruk. Kemana hilangnya tiga petugas ini ya? Ketiga penjaga ini yang dinyatakan telah hilang ini bernama Thomas Marshall, James Ducat, dan Donald MacArthur. Penyelidikan dan temuan di lokasi kejadian hilangnya para petugas mercusuar. Pertama, dalam penyelidikan tidak ditemukan sama sekali tanda-tanda kekerasan, tanda-tanda perlawanan. Pokoknya gedung atau ruangan mercusuar itu benar-benar dalam kondisi tertata rapi. Dan jika pun telah terjadi sesuatu kepada para petugas ini, kalian ingat, di mana ruangan mercusuar ini terkunci dari dalam. Namun tidak ada satupun jejak dari para petugas ini, bahkan tidak ada tanda-tanda mereka
keluar dan meninggalkan ruangan atau gedung mercusuar itu. Karena pintu mercusuar ini kan terkunci dari dalam. Mereka keluar dari mana dong? Gak mungkin kan mereka ngeloncat dari mercusuar yang tinggi itu. Dan fakta terakhir yang ditemukan para penyelidik pada saat itu adalah ditemukan barang-barang yang diduga dari barang-barang milik petugas mercusuar ini. Tapi lokasi penemuannya itu berada di dekat tebing-tebing. Barang tersebut merupakan pelampung dan baju kerja yang diduga milik dari 3 orang penjaga mercusuar yang hilang ini. Teori dan konspirasi hilangnya 3 petugas mercusuar. Yang pertama, karena kondisi cuaca buruk atau gelombang tinggi pada saat itu, yang menyebutkan pada saat itu 3 petugas ini sedang bekerja di luar gedung mercusuar. Mereka sedang bekerja di dekat tebing pulau itu pada saat kondisi buruk. Namun ada fakta menarik yang membantah teori ini. Katanya pada saat kejadian 15 Desember itu kondisi air lautan itu tenang-tenang saja, tidak ada gelombang tinggi, sehingga mematahkan teori ini. Kedua, ingat laporan terakhir mereka di buku catatan itu menyatakan bahwa terjadi cuaca ekstrim, di mana ada dugaan bahwa cuaca ekstrim ini menimbulkan angin yang sangat kencang dan para petugas yang saat itu diduga bekerja luar ruangan mahasiswa itu terbawa angin. Ketiga, teori konflik internal. Beberapa spekulasi atau teori yang beredar meyakinkan bahwa ketiga petugas ini sedang mengalami perselisihan hingga membuat ketiganya pun akhirnya melakukan hal di luar nalar. Namun, teori ini terbantahkan dengan tidak ditemukannya sama sekali tanda-tanda kekerasan atau perlawanan, dan ruangan di dalam mercusuar ataupun di luar itu dalam kondisi tertata rapi, tidak ada tanda-tanda kekerasan dan lainnya. Keempat, fenomenal supranatural. Nah, teori ini banyak sekali diyakini. Ada yang mengatakan jika ketiga petugas ini dirasuki atau diganggu oleh roh-roh atau penunggu dari Pulau Planet Atlas ini. Entahlah, karena hal ini tidak ada buktinya sampai sekarang. Namun teori ini banyak sekali diyakini oleh banyak orang. Dan yang kelima, teori yang paling absurd, ada campur tangan alien. Teori ini menyebutkan ada keterlibatan alien dalam hilangnya 3 petugas ini. Namun tidak ada bukti pasti yang mendukung teori ini sampai sekarang. Oke, menurut kalian nih, kemana hilangnya 3 petugas mercusuar di Planet Atlas ini? Teori mana yang menurut kalian masuk akal dan benar-benar terjadi kepada mereka nih? Ayo komen di bawah yuk, kita bantu selesain kasus misteri ini. Dan buat kalian semua yang mau request apa lagi nih video-video berikut yang bakalan aku bawain, komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe juga, like, share video ini, dan dukung aku terus biar aku tetap semangat buat konten-konten seru lainnya. Sampai berjumpa di video yang lainnya. Semoga hari kalian menyenangkan dan tetap jaga kesehatannya. Semangat. Dadah.